Nama saya Nimari Tiniari dengan NIM akhir 115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku dan etika profesi umum. Jadi sebab yang pertama yaitu pengantar etika umum. Apa sih etika itu? Jadi secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesesuaian atau adat. Nah, ethos ini identik dengan moral, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna yaitu tata tertib batin atau tata tertib hati nurani. Nah, tata tertib hati nurani ini yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan etika dan etiket. Nah, jadi persamaan etika dan etiket ini yaitu keduanya menyangkut objek yang sama yaitu manusia, serta keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Selanjutnya yaitu perbedaan dari etika dan etiket. Nah, perbedaannya itu yaitu etiket menyangkut cara suatu melakukan perbuatan yang harus dilakukan, sedangkan etika menyangkut pilihan yaitu apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Selanjutnya, etiket hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok tertentu, sedangkan etika berlaku di mana saja atau kapan saja. Serta etiket ini bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolut. Dan etiket memandang manusia dari segi lahir, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi rohani. Materi selanjutnya yaitu etika dan hukum. Nah, jadi perbedaan dari etika dan hukum ini yaitu yang pertama, hukum pada dasarnya tidak hanya mencakup ketentuan yang dirumuskan secara tertulis, tapi juga nilai-nilai konvensi yang telah menjadi norma di masyarakat. Yang kedua yaitu etika mencakup lebih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Yang ketiga, pada umumnya kebanyakan orang percaya bahwa dengan perilaku yang patuh terhadap hukum adalah juga merupakan perilaku yang etis. Yang keempat yaitu banyak standar perilaku yang sudah disepakati oleh masyarakat yang tidak tercakup oleh hukum, sehingga terdapat bagian etika yang tercakup dalam hukum, namun sebagian tidak tercakup. Yang terakhir yaitu norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga bisa menyebabkan celah hukum. Selanjutnya yaitu etika dan moral. Jadi, etika ini merupakan refleksi dari apa yang disebut dengan self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Jadi, etika lebih berkaitan dengan kepatuhan, sementara moral lebih berkaitan dengan tindak kejahatan. Bab selanjutnya yaitu pengantar profesi umum. Nah, jadi setiap profesi biasanya menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etik yang dihadapi saat menjalani fungsi pengemban profesi sehari-hari. Selanjutnya yaitu etika profesi. Jadi etika profesi ini merupakan norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah pokok dalam melaksanakan profesi. Nah, jadi kaidah-kaidah ini yaitu yang pertama, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan dengan mengutamakan sifat tanpa pamrih. Yang kedua yaitu pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien yang memotivasi semua sikap dan tindakan. Yang ketiga yaitu pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu pengemban profesi harus menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari etika profesi. Jadi yang pertama yaitu prinsipnya sikap baik, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, hormat pada diri sendiri, dan kesetiaan. Selanjutnya yaitu profesi, kode etik, dan profesionalisme. Profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan yang berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, sebagai mata pencarian untuk menghasilkan nafkah hidup.
keterampilan tertentu yang diperoleh oleh seorang profesi biasanya didapat melalui training atau pengalaman lain atau diperoleh dari keduanya. Penyandang profesi seharusnya dapat membimbing atau memberi nasihat atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri, disertai dengan disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Selanjutnya yaitu kategori profesi. Nah, profesi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu profesi khusus dan profesi luhur. Nah, profesi khusus ini merupakan profesional yang melaksanakan profesinya secara khusus untuk mendapatkan penghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab dan hormat kepada hak-hak lainnya. Selanjutnya yaitu profesi luhur. Nah, profesi luhur ini merupakan profesional yang melaksanakan profesinya bukan lagi untuk mendapatkan nafkah, tetapi lebih merupakan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Subbab selanjutnya yaitu tentang kode etik. Nah, dalam kode etik ini biasanya mengatur hak-hak fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik ini dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Namun, kode etik ini sewaktu-waktu dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan karena sekarang ini perubahan teknologi dan informasi demikian pesat sehingga kode etik ini tidak lagi ketinggalan zaman dan mampu mengadaptasi permasalahan yang ada. Adapun beberapa penyebab pelanggaran kode etik yang pertama, kurangnya jaminan kesejahteraan yang bisa menyebabkan ia melanggar kode etik yang sudah ada. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang profesional mengenai substansi dari kode etik profesi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kode etik mengandung idealisme yang kadang-kala berseberangan dengan fakta yang ada di sekitar kaum profesional. Yang terakhir yaitu tidak ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas dalam kode etik tersebut. Adapun pendukung efektivitas dari kode etik ini yaitu kode etik dibuat oleh profesi yang bersangkutan karena hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Pelaksanaannya harus juga diawasi secara terus-menerus serta pembuatan undang-undang sehingga pelanggaran kode etik akan terancam sanksi yang tegas. Sedangkan dibuatnya kode etik akan menjunjung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan pembuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya. Adapun maksud dari pembentukan kode etik ini yaitu yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, serta melindungi kesejahteraan material dari para pengemban profesi. Adapun manfaat dari kode etik ini yaitu yang pertama, menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur. Yang kedua yaitu kode etik ini menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati. Kode etik ini juga dapat membantu anggotanya jika menghadapi dilema etik dalam pekerjaannya. Nah, kode etik ini mengokohkan ikatan persaudaraan di antara para anggota terutama bila menghadapi campur tangan dari pihak lain. Serta kode etik ini mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi dari kode etik ini yaitu yang pertama, menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi karena setiap klien yang mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengemban acuan yang lebih tinggi, serta fungsi yang keempat yaitu pencegah kesalahpahaman dan konflik. Bab selanjutnya yaitu tentang profesionalisme. Jadi profesionalisme ini merupakan orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan kegiatan atau mengerjakannya sesuatu yang memerlukan
keterampilan. Jadi adapun profesional dan kewajiban moralnya yaitu yang pertama, profesi dan anggota dari profesi layak mempunyai otonomi dalam tindakan mereka sejauh mereka menetapkan pada mereka sendiri dan mengikuti tuntutan yang lebih tinggi dari yang diminta pada orang lain. Yang kedua yaitu bila seseorang menjadi anggota suatu profesi maka tidak hanya memiliki kewajiban moral untuk berperan sebagai individu yang profesional, akan tetapi juga memiliki kewajiban moral kolektif dari profesi tersebut. Yang ketiga yaitu kewajiban moral dari anggota suatu profesi melebihi aktivitas setiap individu. Nah, anggota suatu profesi ini memiliki kewajiban untuk menjaga rekannya, untuk membantu merubah struktur profesional bila perlu perubahan dan mempertimbangkan dampak dari profesi pada masyarakat. Yang keempat yaitu anggota dari profesi kadang-kadang menghadapi permasalahan moral khusus dalam bisnis oleh karena konflik kepentingan dan konflik antara kewajiban profesional seseorang dan tuntutan dari atasannya. Nah, organisasi profesi dan anggotanya seharusnya membantu membela anggota tersebut yang menjaga standar profesinya. Karena anggota dari suatu profesi pertama-tama adalah pelaku moral dan kemudian baru profesional. Maka etika profesi tidak melepaskan seseorang dari kewajiban moral umum yang berlaku untuk semua orang. Nah, yang terakhir yaitu memilih menjadi anggota suatu profesi berarti memilih kewajiban moral yang lebih tinggi, tidak lebih rendah, dan hanya sejauh anggotanya memenuhi kewajiban moral tersebut. Adapun ciri-ciri profesional yaitu yang pertama, orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu karena menyangkut kepentingan masyarakat seluruhnya yang bersangkut paut dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup umat manusia. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan atau kecakapan khusus, kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka membaca situasi di mana tidak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu otonomi dalam penyediaan jasanya dan sifatnya tetap dan terus-menerus menekuni pekerjaannya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu mempunyai sikap yang berorientasi ke depan dan bersifat terbuka sehingga mampu mengantisipasi dan siap menghadapi segala perubahan karena perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu menjadi anggota yang dari suatu organisasi profesi tertentu yang pelakunya sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan. Yang terakhir yaitu keahlian yang diabadikannya untuk melayani masyarakat terutama karena proses modernisasi. Perkenalkan, nama saya Nika Desria Yumeliani dengan NIM 18078311134. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul standar kompetensi. Standar kompetensi dibagi oleh dua kata, yaitu kata standar dan kompetensi, di mana kata standar di sini berarti ukuran atau patokan, sedangkan kompetensi yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencangkup penerapan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan sikap dengan kondisi yang telah disyaratkan. Jadi, standar kompetensi dapat diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan patokan yang telah dipersyaratkan. Nah, dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan memahami 4 hal. Yang pertama, bagaimana cara mengerjakan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, bagaimana mengordinasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan bila mana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula. Dan yang keempat, bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan atau melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kondisi yang berbeda.
Selain itu juga, adapun TICMI memiliki standar kompetensi untuk wakil perantara perdagangan efek, yaitu ada 3. Yang pertama, paham dan mampu melakukan transaksi perdagangan efek sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Yang kedua, paham mengenai potensi, keuntungan, dan resiko setiap jenis efek yang diperdagangkan dan mampu menjelaskannya kepada nasabah secara efektif. Dan yang ketiga, yaitu paham mengenai dinamika pasar yang sedang terjadi dan dapat menjelaskannya secara efektif kepada nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi perilaku wakil perantara perdagangan efek. Selain diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pasar modal, perilaku wakil perantara perdagangan efek atau WPPE juga diatur di dalam peraturan OJK nomor 27/004/2014 tentang perizinan WPEE dan WPPE. Adapun 8 pasal yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama pasal 32 ayat 1 UU PM berbunyi yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjaminan emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Pasal kedua yaitu pasal 33 UU PM berbunyi orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjaminan emisi efek dapat bertindak sebagai wakil perantara perdagangan efek. Yang ketiga yaitu pasal 38 PP 45/1995 berbunyi bahwa izin orang perseorangan sebagai wakil perusahaan efek hanya dapat diberikan kepada perseorangan yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang penjaminan emisi, keperantaraan perdagangan efek, atau bidang analisa efek dan pengelolaan portofolio efek. Dan pasal yang keempat yaitu ada pasal 39 ayat 1 huruf B PP 45/1995 di mana berbunyi permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil perusahaan efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen, sertifikat keahlian atau keterangan pengalaman kerja. Selanjutnya yang kelima ada pasal 1/4 POJK perizinan, yaitu berbunyi wakil penjaminan emisi efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek. Yang keenam, pasal 1/5 POJK perizinan berbunyi wakil perantara perdagangan efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek. Yang ketujuh yaitu pasal 1/6 POJK perizinan berbunyi izin orang perseorangan sebagai wakil penjaminan emisi efek yang selanjutnya disebut sebagai izin wakil penjaminan emisi efek adalah izin yang diberikan oleh 87 otoritas jasa keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek. Dan yang ke-8 yaitu pasal 1/7 POJK perizinan berbunyi izin orang perseorangan sebagai wakil perantara perdagangan efek yang selanjutnya disebut izin wakil perantara perdagangan efek adalah izin yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek. Selanjutnya, persyaratan permohonan izin WPPE. Persyaratan di sini terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan integritas dan persyaratan kompetensi. Di mana persyaratan integritas di sini yang pertama meliputi memiliki hak dan moral yang baik, yang kedua cakap melakukan perbuatan hukum, yang ketiga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan, yang keempat tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan atau pembatalan pendaftaran oleh otoritas jasa keuangan selama 3 tahun terakhir.
Yang kelima, tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pilot. Dan yang keenam, memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, persyaratan kompetensi yaitu meliputi yang pertama, berpendidikan paling rendah pendidikan menengah. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan memiliki sertifikat keahlian sebagai WPEE atau WPPE yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian, atau memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawasan pasar modal dan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang tentang pasar modal yang mengatur dan atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan. Yang pertama, paling kurang 2 tahun pada posisi manajerial, atau yang kedua, paling kurang 5 tahun pada posisi pelaksanaan dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait dengan pengaturan dan atau pengawasan industri pasar modal. Persyaratan yang ketiga yaitu bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing, dan yang terakhir yaitu tidak bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu profesional yang bekerja pada perusahaan efek. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan atau bekerja di perusahaan efek wajib memiliki izin perseorangan sebagai wakil perusahaan efek atau WPE. Adapun jenis izin perseorangan pada perusahaan efek ada 3, yaitu yang pertama, wakil perantara perdagangan efek atau WPPE. Yang kedua, wakil penjaminan emisi efek atau WPEE. Dan yang ketiga yaitu ada wakil manajer investasi atau WMI. Nah, untuk mendapatkan izin perseorangan tersebut dari OJK, yang bersangkutan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh OJK, salah satunya yaitu TICMI. Tanda kelulusan tersebut menjadi salah satu dasar penilaian atas permohonan izin yang diajukan oleh OJK. Seseorang dapat memiliki izin perorangan WPE lebih dari 1 izin. Setiap perusahaan efek wajib melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil perusahaan tersebut. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek wajib melaporkan kepada OJK dalam waktu 14 hari terhitung sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau pindah bekerja pada perusahaan efek lainnya. Selanjutnya yaitu larangan wakil perdagangan perantara efek atau WPPE, di mana larangan ini ada 2, yaitu yang pertama POJK segmentasi, WPEE dan WPPE dilarang bekerja rangkap pada lebih dari 1 perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua, VE1, WPEE dilarang melakukan yang pertama transaksi untuk kepentingan perusahaan efek di mana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut, dan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya. Dan yang ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi efek. Selanjutnya, kewajiban wakil pedagang perantara efek atau WPPE yaitu ada 4. Yang pertama, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia. Yang kedua, bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. Yang ketiga, menjadi anggota asosiasi yang mewadahi wakil penjaminan emisi efek atau wakil perantara perdagangan efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keempat, yaitu wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara perdagangan efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi wakil penjamin emisi efek dan atau wakil perantara perdagangan efek atau pihak-pihak lain yang diakui
Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 tahun sekali. Perantara pedagang efek sebagai kustodian. Yang pertama, pasal 1 angka 8 UU PM berbunyi kustodian adalah pihak yang memberikan jasa, penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang kedua, pasal 43 ayat 1 UU PM, yaitu yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan bank umum, di mana yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK. Kewajiban dan tanggung jawab kustodian. Yang pertama, terkait efek atau harta, pasal 44 UU PM, kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antar kustodian dan pemegang rekening yang dimaksud. B. Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. C. Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek kustodian bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut. Nomor 2, kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya, pasal 45 UU PM. Yang ketiga, kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya, pasal 46 UU PM. Selanjutnya yaitu kerahasiaan rekening efek. Pasal 47 UU PM yaitu berbunyi yang pertama, kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak-pihak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, setiap pihak yang memperoleh keterangan mengenai rekening efek nasabah dari kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada pihak manapun kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing. C, prosedur untuk memperoleh keterangan RE diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim, atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud. Selanjutnya, pihak-pihak yang diperolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 47 ayat 2 UU PM. Yang pertama, pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening dengan keterangan asas kepemilikan. Yang kedua, polisi, jaksa atau hakim, keterangan untuk kepentingan peradilan perkaraan pidana. Yang ketiga yaitu pengadilan dengan keterangan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang diperkara. Selanjutnya, pejabat pajak dengan keterangan untuk perpajakan. Yang kelima, Bapepam, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, emiten, biro administrasi efek atau kustodian lain dengan keterangan dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu pihak yang memberikan jasa kepada kustodian termasuk konsultan hukum, dan akuntan dengan keterangan yaitu pelaksanaan tugas. Selanjutnya, rekening nasabah dalam keadaan pilot. Di sini ada dua ketentuan, yaitu ketentuan angka 5 peraturan nomor 6.A.3 dan ketentuan angka 7 peraturan nomor 6A.3. Ketentuan angka 5 peraturan nomor 6.A.3 yaitu berbunyi 3 hal. Yang pertama, efek yang dicatat dalam rekening efek bukan merupakan harta kustodian. Oleh karena itu, efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur kustodian. Yang kedua, dalam hal kustodian dilikuidasi karena pailit atau bubar, likuidator
wajib mengembalikan efek yang tercatat dalam rekening efek kepada pemegang rekening efek yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam hal aset milik kustodian, tidak cukup untuk menjamin bahwa semua efek yang ada dalam rekening efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening. Likuidator wajib membagikan efek yang ada dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening secara proporsional dengan nilai masing-masing rekening sesudah efek yang tidak sepadan dikembalikan. Selanjutnya, ketentuan angka 7 Peraturan Nomor 6 A.3 yaitu berbunyi dua hal. Yang pertama, perusahaan efek dan bank kustodian wajib mengasuransikan rekening efek terhadap risiko kerugian pemegang rekening dalam hal perusahaan tersebut pailit. Yang kedua, direksi dan komisaris perusahaan efek dan bank kustodian wajib mengeluarkan pernyataan setiap akhir tahun yang menyatakan bahwa perusahaan dimaksud telah mempunyai polis asuransi untuk kepentingan pemegang rekening, dan dalam pernyataan dimaksud diungkapkan hal-hal material mengenai asuransi. Selanjutnya yaitu pengawasan terhadap wakil dan pegawai PE. Ada 8 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, setiap perusahaan wajib melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil perusahaan tersebut. Yang kedua, direksi wajib melakukan pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap wakil perusahaan efek yang tidak menjadi direktur perusahaan efek dan semua pegawai perusahaan efek. Yang ketiga, setiap perusahaan efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para wakil perusahaan efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan yang keempat, yaitu sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 2. Yang pertama, prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh satu atau lebih pengawasan untuk 2 hal, yaitu secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek, dan secara berkala memeriksa setiap unit kerja perusahaan efek untuk memastikan bahwa prosedur tertulis tersebut dijalankan. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada pembukaan atau penutupan rekening nasabah harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas. Yang keenam, pemeriksaan atas rekening nasabah harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan. Yang ketujuh, pemeriksaan atas surat menyurat, transaksi, dan pesanan nasabah oleh wakil perusahaan efek harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan oleh wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek seperti transaksi untuk kepentingan sendiri. Dan yang ke-8 yaitu perusahaan efek bertanggung jawab atas perilaku wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai segmentasi wakil perantara perdagangan efek. Nah, di sini OJK menetapkan Peraturan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang segmentasi perizinan wakil perantara perdagangan efek. Nah, di sini akibat perizinan ini wakil perantara perdagangan efek dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wakil perantara perdagangan efek, yang kedua ada wakil perantara perdagangan efek pemasaran, dan yang ketiga ada wakil perantara perdagangan efek pemasaran terbatas. Nah, wakil perantara perdagangan efek ini memiliki pengertian seorang atau perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha di bidang perantara perdagangan efek. Nah, kalau WPPE pemasaran juga memiliki pengertian yang sama, namun ia lebih fokus pada fungsinya itu pemasaran. Begitu pula dengan wakil perantara perdagangan efek pemasaran terbatas, dia juga mewakili kepentingan dari perusahaan efek, namun dia lebih fokus pada fungsinya itu pemasaran terbatas. Nah, mengenai perizinannya, persyaratan perizinan WPPE pemasaran dan WPPE pemasaran terbatas kurang lebih sama dengan perizinan dari WPPE yang diatur dalam POJK perizinan.
Baik, kita akan beranjak ke materi selanjutnya mengenai matriks perbandingan segmentasi, di mana di sini saya sudah menyediakan tabel yang memberikan gambaran tentang perbedaan dari WPPE full, WPPE pemasaran, dan WPPE pemasaran terbatas, di mana perbedaan ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama ada fungsi, yang kedua ada jenjang karir, dan yang ketiga ada ruang lingkup. Dimulai dari yang pertama, menurut fungsi, yaitu pada WPPE full, dia mewakili kepentingan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek. Begitu pula dengan WPPE pemasaran, namun dia itu lebih khusus pada fungsi pemasarannya. Sedangkan pada WPPE pemasaran terbatas, dia juga sama, namun dia lebih khusus pada fungsi pemasaran secara terbatas. Kita akan melihat ke aspek nomor 2, yaitu jenjang karir. Nah, pada WPPE full, ada direktur penanggung-jawaban kegiatan keperantaraan perdagangan efek, ada juga pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran, ada juga pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko, ada pula pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahi fungsi kepatuhan, dan yang terakhir ada pegawai yang melakukan kegiatan riset atau analisis terhadap perdagangan efek. Nah, kalau pada WPPE pemasaran jauh berbeda. Ia hanya bertindak sebagai WPPE pemasaran dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan direktur perusahaan efek. Begitu pula dengan WPPE pemasaran terbatas, dia juga hanya bertindak sebagai WPPE pemasaran terbatas dan tidak digunakan sebagai pemenuhan persyaratan direktur perusahaan efek. Nah, baik, di sini kita masih membahas mengenai materi matriks perbandingan segmentasi, di mana kali ini perbedaannya dilihat dari aspek ketiga, yaitu ada ruang lingkup. Nah, di mana pada WPPE full, ruang lingkupnya diatur dalam peraturan BPPAM nomor 5 D3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek. Nah, lain halnya dengan WPPE pemasaran, ruang lingkupnya mencakup banyak hal, mulai dari melakukan penawaran sampai dengan poin yang terakhir, yaitu melakukan komunikasi dengan nasabah. Nah, jika pada WPPE pemasaran terbatas, dia itu sebenarnya sama ruang lingkupnya dengan WPPE pemasaran, namun pada poin A sampai dengan poin E saja, sedangkan poin F dan G tidak termasuk di dalamnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai agen perantara perdagangan efek. Nah, agen perantara perdagangan efek ini diatur dalam peraturan OJK nomor 24-POJK.04-2016. Nah, apa sih itu agen perantara perdagangan efek? Nah, agen perantara perdagangan efek ini memiliki pengertian pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada perantara perdagangan efek untuk menjadi nasabah dari perantara perdagangan efek tersebut dengan mendapatkan komisi sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini agen perantara perdagangan efek memiliki ruang lingkup. Yang pertama ada APBE kelembagaan dan yang kedua ada APPE orang perseorangan. Nah, pada APPE kelembagaan ini terlebih dahulu wajib terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan APPE. Nah, kelembagaan yang hanya bisa ikut yaitu pelaku usaha jasa keuangan yang merupakan badan hukum. Ruang lingkup yang kedua yaitu ada APPE orang perseorangan. Nah, di mana APPE orang perseorangan ini meliputi kegiatan sebagai APPE orang perseorangan yang dilakukan oleh perseorangan yang memiliki izin sebagai WPEE, WPPE, WPPE pemasaran dan atau WPPE pemasaran terbatas. Yang kedua ada orang atau perseorangan yang memiliki izin sebagai WPPE, WPEE, WPE pemasaran dan atau WPPE pemasaran terbatas, dapat melakukan kegiatan sebagai APPE orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Dan yang terakhir meliputi orang atau perseorangan yang memiliki izin sebagai WPEE, WPPE, WPPE pemasaran dan atau WPPE pemasaran terbatas yang dapat melakukan kegiatan sebagai APPE orang perseorangan apabila tidak bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan. Nah, dalam kegiatan agen perantara perdagangan efek harus didasarkan pada kontrak antara perantara perdagangan efek dengan agen perantara perdagangan efek. Adapun kontrak tersebut akan memuat beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu identitas pihak yang terlibat di dalam kontrak, yang kedua ada hak dan kewajiban pihak yang terlibat, yang ketiga ada komisi yang terima agen perantara perdagangan efek, dan juga biaya yang menjadi beban agen perantara perdagangan efek. Selanjutnya ada jangka waktu kontrak. Yang kelima ada penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ketentuan pengakhiran kontrak tersebut. Nah, di sini agen perantara efek juga memiliki sejumlah kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan agen perantara perdagangan efek. Dan kewajiban yang kedua yaitu menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerjasama dengan perantara perdagangan efek. Masih di dalam materi
agen perantara perdagangan efek, di mana ada pun larangan dari agen perantara perdagangan efek perseorangan. Yang pertama, menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah. Yang kedua, memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di pasar modal. Yang keempat, memastikan dan menjanjikan hasil investasi. Yang kelima, menyarankan untuk melakukan transaksi. Yang keenam, membuat pernyataan yang negatif terhadap perantara perdagangan efek tertentu. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi atas efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan, menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah. Yang kesembilan, bertindak sebagai agen perantara perdagangan efek terhadap lebih dari satu perantara perdagangan efek. Dan yang terakhir dan ke-10 yaitu bekerja pada pelaku usaha jasa keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan perusahaan efek dan wakil perusahaan efek. Nah, di sini menurut PP nomor 45 tahun 1995, pada pasal 61 menyatakan bahwa setiap pihak, di mana pihak-pihaknya teman-teman bisa lihat di modul halaman 12, yang memiliki sekurang-kurangnya 5/100% saham emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal akan dikenakan sejumlah sanksi administratif seperti yang pertama peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pencabutan izin usaha, yang keenam pembatalan persetujuan, dan yang ketujuh pembatalan pendaftaran. Nah, pasal 62 juga menyebutkan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf B, C, D, E, F ataupun G yang dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf A. Dan pada sanksi denda sebagaimana dikatakan dalam pasal 61 huruf B dapat dikenakan secara tersendiri ataupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf C, D, E, F ataupun huruf G. Ada pula di sini pasal 63 yang berbunyi setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, pasal 86, pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dikenakan sanksi administratif, yaitu perusahaan efek dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan, yang dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda ini paling banyak sebesar Rp100 juta. Nah, ada pula pasal 64 di mana yang pertama sanksi denda selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 tadi dapat dikenakan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 paling banyak Rp100 juta bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang bukan orang perseorangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bapepam. Di sini juga ada pasal 65 yang menyatakan bahwa yang pertama yaitu sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan yang kedua pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dapat diumumkan melalui media massa oleh Bapepam. Ada juga menurut POJK segmentasi pasal 23 di mana ada 3 poin di sini. Poin yang pertama, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut bisa berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran. Dan poin yang kedua, sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Dan poin yang terakhir, sanksi administratif berupa denda secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Tiba saatnya kita membahas mengenai kasus yang terkait dengan regulasi pasar modal. Dimulai dari kasus yang pertama adalah kasus yang menjerat PT Mitra Investasi Sekurindo dan PT Bapindu Bumi Sekuritas. Di sini Bapepam mencermati adanya pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek tanpa memperoleh perizinan dari Bapepam. Nah, di sini pelanggaran ini terjadi karena kurangnya kepatuhan perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk memenuhi kewajibannya untuk mengetahui latar belakang dan tujuan investasi nasabah.
Dari hasil pemeriksaan Bapepam terhadap nasabah dari dua perusahaan, yang pertama ada perusahaan PT Mitra Investdana Sukurindo yang mempunyai nasabah PT Esa Dana Makmur, dan yang kedua ada PT Bapindo Bumi Sekuritas yang mempunyai nasabah PT Kapita Artamas Agung. Nah, kedua nasabah ini baik langsung maupun tidak langsung telah melakukan kegiatan sebagai perusahaan efek. Di sini berhubung Bapepam sebagai fungsi pembinaan juga memerintahkan PT Esa Dana Makmur dan PT Kapita Artamas Agung untuk menghentikan kegiatannya dan memberikan sanksi secara tertulis kepada PT Mitra Investdana Sukurindo dan PT Bapindo Bumi Sekuritas agar mematuhi ketentuan di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari investasi. Selanjutnya, kasus kedua yaitu kasus yang menimpa PT Jet Securities, di mana pemeriksaan Bapepam ini dimulai dari investor yang melakukan pengaduan dan menginformasikan adanya indikasi pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh PT Jet Securities. Nah, dari pemeriksaan Bapepam ditemukan bahwa PT Jet Securities ini sudah melakukan pelanggaran di beberapa ketentuan pasar modal. Dari yang pertama yaitu Peraturan 5D1 tentang pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek. Yang kedua ada Peraturan 5D3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukaan oleh perusahaan efek. Dan yang ketiga ada Peraturan 5E1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek. Nah, dari temuan-temuan tersebut, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan mewajibkan PT Jet Securities dalam jangka waktu paling lambat sebulan untuk memperbaiki sistem kerja dan mekanisme pengawasan internalnya dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban ketiga tadi. Dan selain itu, Bapepam juga mewajibkan PT Jet Securities untuk melaporkan perkembangan perbaikan standar operasional perusahaannya dalam setiap minggu kepada Bapepam. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kejahatan di bidang pasar modal. Istilah kejahatan di bidang pasar modal ini tentunya berbeda dengan tindak kejahatan pada umumnya, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Selain itu, pelaku dari tindak pidana kejahatan ini bukan mengandalkan kemampuan fisik, tetapi mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa kategori kejahatan di bidang pasar modal menurut UU PM bab 11 dari pasal 90 sampai pasal 99, diantaranya yang pertama itu ada penipuan atau fraud, yang kedua manipulasi pasar atau market manipulation, dan yang ketiga ada peragangan orang dalam atau insider trading. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai penipuan atau fraud. Kejahatan di bidang pasar modal ini bisa dikatakan penipuan apabila terjadi misrepresentation dan informasi itu masuk ke pasar modal secara cepat merubah harga saham dan atau dengan kata lain informasi tersebut salah. Ada beberapa subbab yang dibahas dalam penipuan. Yang pertama itu unsur-unsur penipuan. Unsur penipuan yang pertama itu setiap pihak. Yang dimaksud dengan setiap pihak di sini berdasarkan pasal 1 angka 23 UU PM, pihak yang dimaksud adalah yang pertama orang perseorangan, yang kedua perusahaan, yang ketiga usaha bersama, yang keempat asosiasi, dan yang kelima kelompok yang terorganisasi. Unsur yang kedua yaitu menipu atau mengelabui pihak lain atau turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dijelaskan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama atau nama martabat palsu, yang ketiga tipu muslihat, yang keempat rangkaian kebohongan, dan yang kelima membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang pada atau supaya memberi uang atau menghapus piutang. Untuk unsur penipuan yang ketiga adalah dengan menggunakan sarana ataupun cara apapun, dan unsur penipuan yang terakhir adalah membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material. Jadi di sini yang dimaksud dengan fakta material adalah fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek
pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi atau fakta material dapat diperkirakan mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal. Dan informasi tentang fakta material ini dapat dilihat pada pasal 6 Peraturan OJK nomor 31/POJK 04/2015. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penipuan. Salah satu contoh kasus penipuan adalah kasus perdagangan saham PT Sarijaya Permana Sekuritas. Jadi kasus dari PT Sarijaya ini dilatar belakangi oleh penyelewengan dana 8.700 orang nasabahnya sebesar 245 miliar yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Sarijaya yang bernama Herman Ramli. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Akan tetapi, dana yang terkumpul dari rekening tersebut dipindahkan ke rekening lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perdagangan saham di pasar saham. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kronologi dari tindakan penipuan tersebut. Jadi tindakan penipuan tersebut ini pada mulanya dilakukan dengan pengumpulan atau pencarian nasabah nomin pada tahun 2002 oleh Setia Ananda selaku staf dari Komisaris Utama. Sampai tahun 2008 sudah terkumpul 17 nasabah nomin, kemudian dibukalah ke-17 nasabah nomin ini rekening. Rekening itu digunakan Herman untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek. Namun karena dana dalam rekening 17 nasabah nomin ini tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, maka Herman meminta Lani Setiono, stafnya, untuk menaikkan batas transaksi atau trading available atau TA. Lalu Lani menindak kenaikan TA 17 nasabah nomin tersebut. Tapi untuk menaikkan TA sebelumnya harus mendapat persetujuan dari para direksi Sarijaya, yaitu yang bernama Teguh, Zulfan, dan Yusuf Ramli, Direktur Utama Sarijaya. Walau mengetahui data yang terdapat pada rekening ke-17 nasabah ini tidak mencukupi, para direksi PT Sarijaya tetap menyetujui kenaikan TA, sehingga Herman dapat melakukan transaksi jual atau beli saham di Bursa Efek. Padahal, transaksi yang dilakukan Herman tanpa sepengetahuan dari order dari para nasabah. Selama kurang lebih 6 tahun, Herman melakukan transaksi jual beli saham dengan menggunakan rekening ke-17 nasabah nomin. Dan untuk membayar transaksi itu, Herman mendebat dana ke 13.074 nasabah yang tersimpan di main account Sarijaya. Apabila diakumulasikan, pemilik 60% saham perusahaan sekuritas Sarijaya ini telah mempergunakan dana sekitar 214,4 miliar rupiah, termasuk di dalamnya modal perusahaan sebesar 5,77 miliar rupiah. Oleh karena itu, Herman dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan pencucian uang yang merugikan 13.074 nasabah Sarijaya sekitar 235,6 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manipulasi pasar atau market manipulation, yang dapat digolongkan sebagai tindakan manipulasi pasar menurut Undang-Undang Pasar Modal. Diantaranya yang pertama adalah menciptakan gambaran pasar modal yang semu dengan jalan melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, atau melakukan penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolnya juga melakukan penawaran beli atau jual pada harga yang kurang lebih sama. Tindakan yang kedua yaitu melakukan 2 atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya.
Tindakan yang terakhir yang termasuk manipulasi pasar adalah membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur manipulasi pasar. Jadi unsur yang pertama dari manipulasi pasar adalah setiap pihak baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan pihak lain di sini adalah berdasarkan pasal 1 Undang Angka 23 UPM. Yang pertama adalah orang perseorangan, yang kedua perusahaan, yang ketiga usaha bersama, yang keempat asosiasi, dan yang kelima kelompok yang terorganisasi. Unsur yang kedua dari manipulasi pasar adalah dilarang melakukan tindakan atau lakukan dua transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual atau beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi. Dan unsur yang terakhir yaitu dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, atau dengan tujuan menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Next, saya akan menjelaskan mengenai pola manipulasi pasar. Ada beberapa pola mengenai manipulasi pasar. Yang pertama, menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek, atau bisa juga disebut dengan false information. Salah satu contohnya misalkan suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, maka pasar merespon negatif, padahal emiten ini tidak dilikuidasi. Maka dengan adanya rumor ini, harga efek dari emiten A ini akan turun tajam. Yang kedua adalah menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap, atau bisa juga disebut dengan misinformation. Misalkan suatu pihak menyebarkan rumor emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi, padahal emiten A ini merupakan salah satu daftar dari perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah. Yang ketiga, pola manipulasi yaitu harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa atau informasi yang berkaitan atau baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan manipulasi pasar. Yang pertama, marking the close. Marking the close merupakan kegiatan merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat mendekati penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Selanjutnya yaitu painting the tip. Painting the tip merupakan kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Dan manipulasi pasar yang ketiga ada pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas ditentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi berhak meminta pada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar. Contohnya, misalkan Mr. A sebagai pemegang saham PT X, di mana PT X akan melakukan merger dengan PT Y. Harga saham PT X sebelum adanya rencana merger sebesar 1.000. Mr. A tidak menyetujui adanya merger, sehingga Mr. A berusaha untuk menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan pada harga yang lebih tinggi. Jenis kegiatan yang digolongkan sebagai manipulasi yang keempat adalah cornering the market, yaitu kegiatan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek di mana pihak penjual belum memiliki efeknya. Manipulasi yang kelima adalah pools atau pump-pump manipulation. Pools merupakan perhimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manajer dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek. Jenis yang keenam ada wash sales. Wash sales merupakan order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat pada efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar di mana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya. Transaksi ini merupakan transaksi semu, di mana transaksi semu merupakan suatu transaksi saham yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan saham secara real. Jenis yang ketujuh ada matching order. Matching order ini memadukan dua perintah investor yang serupa dan saling melengkapi untuk jumlah dan efek yang sama pada saat yang bersamaan atau dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dan untuk jenis yang ke-8 adalah free riding. Free riding adalah merupakan pembelian pada saat IPO yang berharap dapat menjual kembali dengan harga yang mahal dan akan membatalkan pembelian begitu menjelang alokasi saham kelihatannya kurang menguntungkan. Untuk jenis yang ke-9 adalah special allotment. Special allotment dilakukan oleh pihak underwriter pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada para partner atau kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut oversubscribe dan mengakibatkan efek tersebut menjadi mahal. Kegiatan manipulasi pasar yang terakhir adalah churning. Churning ini dapat terjadi apabila pihak broker melakukan transaksi yang secara berlebih-lebihan sehingga mendapatkan fee yang lebih banyak. Jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai kasus manipulasi pasar. Jadi salah satu contoh dari kasus manipulasi pasar adalah kasus manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Agis. Kasus ini bermula karena adanya fluktuasi harga saham PT Agis Tbk atau TMPI periode September 2006 sampai dengan Agustus 2007. Di mana pada periode tersebut harga saham TMPI melonjak sebesar 981,4%. PT Bursa Efek Jakarta melakukan pemberhentian sementara perdagangan atas saham TMPI beberapa kali karena adanya kenaikan dan penurunan harga saham. Terjadinya fluktuasi harga saham TMPI tersebut tidak terlepas dari berbagai rumor yang beredar seperti rencana akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia serta rencana merger dengan PT E-Solution. Jadi PT Agis Tbk ini adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Telaga Emas pada tanggal 9 Januari 1981. Kegiatan perseroan bergerak sebagai distributor barang-barang elektronik, komputer, serta komponennya dan industri pendukung lainnya, jasa dan perdagangan umum, dan multimedia. Setelah terjadinya fluktuasi harga saham TMPI, memang lonjakan harga saham TMPI memang tidak terlepas dari dorongan berbagai rumor positif dan rencana aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Salah satu rumornya adalah rencana perusahaan yang akan melakukan akuisisi PT TT Indonesia, PT Akira Elektronik, dan PT Electronic Solution. Tidak hanya itu, perusahaan juga akan melakukan stock split dengan rasio 1:4 dan akan bersinergi dengan PT Metrodata Electronics dan juga mengembangkan teknologi informasi di bidang telekomunikasi. Aksi korporasi yang dinilai sebagai pemanis pasar ini jelas membuat para pelaku usaha tergiur untuk memborong saham PT TMPI. Akibatnya, saham TMPI ini melonjak luar biasa sebesar 1.726% dari harga Rp215 akhir 2006 menjadi seharga Rp3.925 pada tanggal 4 Juni 2007. Bahkan harga saham semakin menggila ke harga 4.650 per saham. Saat investor terbius obsesi manajemen yang akan menargetkan penjualan 2007 semakin melonjak mencapai 1 triliun rupiah dengan proyeksi laba bisa melonjak 4-5 kali lipat. Ada beberapa fakta yang ditemukan oleh Bapepam terkait dengan manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Agis.
Di antaranya yang pertama, TMPI terbukti telah memberikan informasi yang secara material tidak benar terkait dengan pendapatan dari dua perusahaan yang akan diakuisisi, yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, di mana dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut adalah sebesar 800 miliar rupiah. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan pada kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 31 Maret 2007, total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih 466,8 miliar. Fakta yang kedua yaitu TMPI juga menyampaikan pernyataan yang berbeda-beda mengenai jadwal realisasi pelaksanaan akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia. Yang terakhir yang ditemukan oleh Bapepam adalah TMPI juga melakukan pelanggaran terkait dengan laporan keuangan TMPI yang merupakan laporan keuangan konsolidasi dari anak-anak perusahaan yang salah satunya adalah PT Agis. Jadi ada beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh Bapepam terkait dengan manipulasi pasar yang dilakukan oleh TMPI. Yang pertama dijatuhkan kepada kepala direksi TMPI, yaitu berupa sanksi denda terhadap Saudara Joni Kesuma selaku Direktur Utama TMPI sebesar 5 miliar atas pemberian beberapa informasi yang secara material tidak benar. Yang kedua, sanksi berupa denda terhadap Saudara Bintoro Tirtowirjo selaku Direktur Utama PT Agis Elektronik dan juga selaku Wakil Direktur Utama TMPI sebesar 1 miliar atas pelanggaran terkait laporan keuangan PT Agis Elektronik yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan TMPI. Dan sanksi yang terakhir yaitu kepada Saudari Eka Hikmawati Supriyadi selaku Direktur PT Agis Elektronik dan juga selaku Direktur TMPI sebesar 1 miliar atas pelanggaran terkait laporan keuangan PT Agis Elektronik yang dikonsolidasi ke laporan keuangan TMPI. Sanksi selanjutnya diberikan kepada perusahaan efek, di antaranya yang pertama PT Danpak Sekuritas, PT QO Kapital Raharja, PT Sekuritas Indo Pasifik Investasi, PT Philips Sekuritas, PT Net Sekuritas, PT Panin Kapital, PT Buana Kapital, PT Sim GK Sekuritas, dan PT Reliance Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua kepada PT Asia Jaya Indo Surya Sekuritas dan PT Nispe Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu kepada PT Optima Karya Sekuritas, PT Mahakarya Arta Sekuritas, PT Paramitara Alfa Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Jadi sekian presentasi diri saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nyoman Ardi Putra dengan NIM 1807531163 akan menjelaskan materi tentang perdagangan orang dalam atau insider trading. Insider trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam atau corporate insider melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. Lalu ada secara yudiris menurut Munir Fuadi diketemukan beberapa elemen dari suatu peranata hukum insider trading yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perdagangan efek. Yang kedua, dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya inside information. Yang keempat, inside information tersebut belum terbuka untuk umum. Yang kelima, perdagangan dimotivasi oleh adanya inside information tersebut. Yang keenam, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak. Lalu materi selanjutnya ada sanksi. Pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dapat bersifat pelanggaran administratif dan atau pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif dapat dikenakan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda. Selanjutnya ada sanksi administratif. Sanksi administratif
adalah sanksi yang dikenakan oleh OJK kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah yang pertama, pihak yang memperoleh izin dari OJK. Yang kedua, pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK. Yang ketiga, pihak yang melakukan pelanggaran kepada OJK. Selanjutnya, ada jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut, yaitu yang pertama peringatan tertulis, yang kedua denda atau kewajiban yang untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pencabutan izin usaha, yang keenam pembatalan persetujuan, dan yang ketujuh pembatalan pendaftaran. Selanjutnya, untuk sanksi denda, UU PM pasal 102 ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 45 tahun 1995. Sedangkan tata cara penagihannya diatur dalam peraturan 14 B1 tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi, yaitu yang pertama, denda Rp500.000 per hari dengan maksimal Rp500 juta. Yang kedua, denda Rp100.000 per hari dengan maksimal Rp100 juta. Yang ketiga, denda maksimal Rp500 juta untuk pihak yang bukan orang perseorangan. Yang keempat, denda maksimal 100 juta untuk orang perseorangan. Ada sanksi pidana. Sanksi pidana di bidang pasar modal diatur dalam pasal 103 hingga 110 Undang-Undang 8/1995. Yang pertama, ada pasal 103 ayat 1. Diberikan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Lalu yang kedua, ada pasal 103 ayat 2 yang diberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ketiga, ada pasal 103 ayat 2 diberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yang keempat, ada pasal 104 yang diberikan sanksi pidana 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Lalu yang kelima, ada pasal 105 yang diberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ada pasal 106 ayat 1. Sanksi pidana bagi emiten yang belum melakukan pendaftaran, yaitu sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Lalu sanksi pidana bagi perusahaan publik, penjara paling lama 3 tahun dan maksimal dendanya 5 miliar rupiah. Yang ketujuh, di pasal 108 ada keterangan menyatakan ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal yang dimaksud. Lalu ada pasal 109 yang dimana sanksi pidananya kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir pasal 110 dengan keterangan yang pertama menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dan pasal 109 adalah pelanggaran. Yang kedua, menyatakan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 adalah kejahatan.